Hai friends, wah senang sekali rasanya Miss Julie, teman-teman masih tetap bersemangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah hari ini kita akan bersama-sama memasuki pembelajaran yang baru, jadi silakan teman-teman berdoa masing-masing terlebih dahulu sebelum menonton video ini ya, agar apapun yang teman-teman tonton dapat teman-teman pahami dengan baik. Oke everyone? Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, friends, hari ini kita akan mempelajari 4 materi pembelajaran. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, menemukan dan menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks. Mari kita baca terlebih dahulu, friends. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ya, tentu teman-teman sudah tahu ya. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Mari kita simak ya, friends. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Contoh hewan peliharaan adalah kelinci, kucing, burung, ikan, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Nah, friends, dari teks ini, coba yang mana ya yang merupakan kalimat pemberitahuan? Oke, nah kalau contoh dari Miss Julie, friends, yang merupakan kalimat pemberitahuan adalah contoh hewan peliharaan adalah kelinci, kucing, burung, ikan, dan ayam. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan ya, friends. Nah, coba nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie mau dengar ya contoh kalimat pemberitahuan lainnya pada teks ini. Nah, begitupun pada teks percakapan berikut ini. Ketika kita mendapatkan informasi, yaitu pada kalimat pemberitahuan, kita juga bisa menanggapinya loh, friends. Tentu kita harus menanggapinya dengan kalimat yang santun ya, serta dengan alasan ya, beserta alasannya. Nah, coba kita simak. Ada percakapan antara Komang dan Mei. Kata Komang, "Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak adalah di darat." Lalu Mei menjawab, "Aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga dapat hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air." Komang menjawab, "Wah iya, aku ingat sekarang. Aku juga pernah melihat di sungai." Lalu kata Mei, "Jadi, katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat." Lalu kata Komang, "Ya, aku setuju denganmu, Mei." Nah, friends, jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita bisa menanggapinya dengan ungkapan setuju ataupun tidak setuju. Tapi, kita harus menyertai dengan alasan dan menyampaikannya dengan santun ya, agar tidak menyakiti hati teman kita. Nah, sekarang mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada beberapa gambar hewan ya. Coba teman-teman kelompokkan hewan tersebut. Kelompokkan sesuai tempat hidupnya.
Kalau teks percakapan tadi sudah memberitahu kepada kita ya, bahwa katak hidup di darat dan air. Coba sekarang kita kelompokkan, hewan mana saja ya yang hidupnya di darat? Dan hewan mana saja ya yang hidupnya di air? Atau ada hewan yang lainnya ya yang tidak hidup di darat dan di air? Coba nanti kita kelompokkan bersama-sama ya friends. Dan setelah kita mengelompokkan, coba kita buat kalimat pemberitahuannya. Contoh, misalkan di sini Miss Julie sudah tulis, kelinci hidup di darat. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan juga ya friends. Kelinci hidup di darat. Nah, diakhiri juga dengan tanda titik. Nanti kita coba buat kalimatnya bersama-sama ya. Berikutnya, menuliskan dan menjelaskan aturan merawat hewan peliharaan. Tentu kita sudah tahu ya friends, bahwa aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apakah kamu tahu, Piwan, bagaimana memelihara hewan? Cara atau aturannya apakah kamu tahu? Nah, di sini Miss Julie sudah ada ya beberapa aturan dalam merawat atau memelihara hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Dan yang terakhir, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Nah, ini adalah beberapa aturan ya ketika kita akan merawat hewan peliharaan. Nah, selain merawat hewan peliharaan, ternyata ada juga loh friends, aturan ketika kita berkunjung ke kebun binatang. Ada beberapa aturan yang sudah Miss Julie tulis di sini, yaitu membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan sembarangan, dan tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Nah, Miss Julie nanti mau dengar cerita teman-teman ya ketika teman-teman berkunjung ke kebun binatang. Apakah teman-teman sudah menjalankan aturan yang ada? Oke, friends? Berikutnya, ini adalah gerakan hewan, friends. Masih ingatkah kamu untuk menirukan gerakan hewan seperti ini? Ya, nanti ketika kita belajar bersama, coba kita praktikkan bersama-sama ya. Gerakan kupu-kupu, ayam, dan hewan-hewan lainnya. Terakhir, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Ini juga sudah kita pelajari, friends. Miss Julie yakin teman-teman sudah bisa ya. Di sini Miss Julie sudah ada 42 telur ayam dan 32 telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Ya, telur ayam lebih banyak ya, karena jumlahnya 42. Nah, karena sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangan, kita lihat friends, ini gambarnya ya. Nah, tidak ada pasangannya friends di sini, ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang lebih banyak adalah telur ayam. Jadi 42 lebih dari 32. Mudah ya friends? Begitupun dengan gambar yang sudah Miss Julie tampilkan. Ada 25 kucing, 40 kelinci, dan 36 burung. Dari ketiga hewan ini bisa kita ketahui friends, yang paling banyak adalah kelinci, lalu burung, dan terakhir kucing. Tentu mudah ya friends untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar maupun dari yang terkecil.
Nah, sekarang mari kita lihat. Ada kupu-kupu, ayam, dan burung. Nanti kita akan menjawab setiap pertanyaan ini pada buku tematik 1G kita ya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini, Piwan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran tematik bersama Miss Julie. Oke, Piwan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Bye-bye, Piwan.